Sejarah wanita Afrika yang badannya dipertontonkan dan dimasukkan ke dalam kandang. Sarah Baartman atau yang juga dikenal sebagai Sarji lahir pada tahun 1789 di lembah Kamdebu yang terletak di bagian timur Afrika Selatan. Dia berasal dari suku Khoikhoi, kelompok adat pastoral tradisional yang mengembalakan ternak di wilayah tersebut. Namun saat dimulainya penjajahan di Afrika Selatan, cara hidup ini dihapuskan. Orang tuanya diperbudak dan dipekerjakan di pertanian kolonial. Ibu Sarah meninggal ketika dia masih berusia 2 tahun. Sarah digambarkan sebagai orang yang mandiri dan pekerja keras sejak masih muda. Ketika Sarah masih remaja, dia juga kehilangan ayahnya yang telah dibunuh oleh orang-orang Samak atau Bosman saat melakukan pekerjaannya sebagai sopir ternak. Bosman adalah penduduk tertua di Afrika Selatan yang sampai saat ini hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Sarah menikah muda, suaminya juga berasal dari suku Khoikhoi dan bekerja sebagai penabuh genderang. Setelah menikah, Sarah melahirkan seorang anak, namun sayangnya bayi tersebut meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Pada tahun 1800-an, seorang pedagang orang kulit hitam bernama Peter Scissors bertemu dengan Sarah Baartman dan kemudian meyakinkan dia untuk pindah ke Cape Town, kota yang baru-baru ini berada di bawah kendali Inggris. Meskipun catatan sejarah menyatakan Sarah terbujuk iming-iming penjual budak itu, tapi mengingat situasi pada saat itu, lebih tepat jika dikatakan dia dipaksa untuk pergi ke sana. Sarah bekerja di Cape Town selama 2 tahun. Pertama sebagai pembantu yang merawat seorang pria bernama Peter dan kemudian sebagai pelayan pria Belanda. Ini adalah tempat di mana dia akan diganti namanya menjadi Sarki oleh majikan Belanda barunya. Meskipun secara hukum Sarah Baartman tidak diperbudak, tapi kenyataan yang terjadi saat itu ia hidup sebagai budak. Ia hidup dalam kondisi yang buruk saat berada di Cape Town dan diperlakukan sama seperti orang-orang lain yang diperbudak di sana. Waktu itu penjajah membunuh suaminya. Kemudian Sarah dipekerjakan di rumah saudara laki-laki Peter bernama Hendrik Scissors yang berada di luar wilayah Cape Town yang sekarang dikenal sebagai Woodstock. Selama berada di rumah Hendrik Scissors, Sarah bekerja sebagai perawat basah, yaitu pekerjaan menyusui anak orang lain dan biasanya dilakukan oleh wanita yang sangat miskin. Saat bekerja di sana, Sarah terlibat asmara dengan seorang tentara Belanda miskin bernama Hendrik van Jong yang tinggal di dekat Cape Town. Hubungan tersebut tidak bertahan lama karena Van Jong diperintahkan untuk meninggalkan kota itu dan menyebabkan Sarah patah hati. Selama bertahun-tahun, Sarah terus bekerja sebagai pembantu dan perawat basah. Sampai suatu hari, dia berkenalan dengan seorang ahli bedah militer Skotlandia yang bernama William Dunlop. Selain bekerja sebagai seorang dokter bedah militer, William juga memasok spesies hewan langka kepada para bangsawan Inggris. Sarah menarik perhatiannya karena tubuh Sarah memiliki diatopia yang mengakibatkan pantat besar yang disebabkan oleh penumpukan lemak. Pada awal abad ke-19 di Inggris, orang banyak menjadi tertarik dengan hal-hal aneh dan menakjubkan dan karena kondisi ini adalah sesuatu yang sangat tidak biasa dan baru dalam pertunjukan di Inggris. Kemudian William menawari Sarah kesempatan untuk mendapatkan uang di Inggris dengan memamerkan tubuhnya di sirkus. William Dunlop yakin banyak uang bisa diperolehnya. Pada awalnya Sarah menolak, tapi William bersikeras untuk membujuknya pindah karena dia tahu penampilan Sarah akan membuatnya menjadi pria yang lebih kaya. Namun ini bukanlah keputusan yang mudah bagi Sarah karena dia akan memperlihatkan tubuhnya dan menjual harga dirinya. Setelah banyak pertimbangan, Sarah memutuskan untuk pergi tetapi dengan satu syarat, bahwa Hendrik Scissors harus pergi bersamanya. Pada awalnya Hendrik juga menolak, tetapi setelah beberapa waktu dia setuju. Keputusan ini sebagian besar karena hutangnya yang menumpuk dari pinjaman yang telah dia ambil dan tidak bisa dia bayar. Juga karena dia tidak dibayar oleh kliennya, jadi dia harus mencari cara lain untuk menghasilkan pendapatan. Pada tanggal 29 Oktober 1810, Sarah menandatangani kontrak di mana dia setuju untuk bekerja sebagai pelayan serta memamerkan dirinya untuk tujuan hiburan. Sayangnya, Sarah hanya dimanfaatkan. Sarah buta huruf dan kontraknya tertulis dalam bahasa Inggris, jadi dia tidak bisa membaca isi dokumen itu. Kemungkinan besar dia terpaksa menandatanganinya dan tentu saja dia tidak menyimpan salinan kontraknya. Ini berarti orang yang berniat mengeksploitasinya dapat mengubah
mengubah kontrak sesuka mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri jika ada masalah hukum yang muncul, karena mereka memiliki pembelaan yang kuat meskipun orang tidak terlalu peduli padanya, memperlakukannya dengan buruk, dan mengeksploitasinya. Ada dua keuntungan dalam kontrak itu yang memberi harapan pada Sarah. Disepakati bahwa setelah 5 tahun bekerja dengan orang-orang ini, Sarah dapat kembali ke Afrika Selatan dan menerima sebagian dari hasil pendapatan pertunjukan. Pada musim dingin tahun 1810, akhirnya rombongan tersebut menaiki kapal dan melakukan perjalanan mereka ke London. Apakah Sarah pergi atas kemauannya sendiri tidak pasti, tetapi saat ini dia benar-benar tidak punya pilihan. Sarah tiba di London pada bulan November 1810 dan William sudah menyiapkan segalanya. Sarah akan dipamerkan secepat mungkin. Pertunjukannya akan diadakan di aula sirkus Egypt Piccadilly. Sarah akan dipertontonkan dalam sebuah sangkar seluas 1,5 meter dengan William membawanya ke panggung dan Hendrik sebagai pembawa acara. Hanya dengan membayar 2 shilling, kerumunan orang penasaran berebut masuk ke Piccadilly untuk menonton Sarah Baartman di dalam sangkar, bernyanyi, berjalan, dan memperlihatkan keganjilan tubuhnya kepada para penonton. Orang-orang yang melihat pertunjukan itu juga dapat menyodoknya dengan tongkat. Bahkan orang yang lebih kaya membayar biaya khusus untuk pertunjukan pribadi di rumah mereka. Sarah digambarkan sebagai berikut. Sergi berusia 22 tahun, tingginya 4 kaki 10 inci, dan memiliki kemampuan yang baik. Dia hidup dengan bekerja sebagai juru masak di Game of Good Hope. Negaranya terletak lebih dari 600 mil dari Tanjung, di mana penduduknya kaya akan ternak dan menjual ternak mereka dengan barter hanya seharga barang-barang sepele. Sebotol brandy atau gulungan kecil tembakau akan dapat membeli beberapa ekor domba. Perdagangan utama mereka adalah kulit dan lemak sapi. Di luar bangsa ini, ada bangsa lain bertubuh kecil yang sangat halus dan garang. Belanda tidak dapat mendudukan mereka dan menembak mereka kapan saja mereka menemukannya. Tak lama kemudian, Asosiasi Afrika dan masyarakat yang peduli mendengar tentang perlakuan buruk yang diterima Sarah dan memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Persidangan berlangsung pada tanggal 24 November 1810 dengan tujuan utama untuk menentukan apakah Sarah dipamerkan atas persetujuannya sendiri atau berada di bawah tekanan. Meskipun ada bukti kuat yang diberikan oleh asosiasi, Sarah mengatakan bahwa dia tidak ditahan, tidak mengalami pelecehan seksual, dan datang ke London atas kemauannya sendiri. Menurut pernyataannya, William Dunlop disebut berperan sebagai manajer, walaupun kenyataannya lebih seperti pemiliknya. Selanjutnya, kontrak tertulis yang telah ditandatangani oleh Sarah membantu kasus mereka. Pada akhirnya, kasus tersebut dibatalkan dan berarti William Dunlop dan Hendrik Caesar bebas tanpa dakwaan. Isi kontraknya kemudian diubah dan sebagai hasilnya, Sarah berhak atas lebih banyak keuntungan dari pertunjukannya, menunjukkan pakaian yang lebih baik dan kondisi kehidupan yang normal. Tetapi apakah benar kenyataannya seperti itu? Catatan menunjukkan bahwa orang-orang itu pindah bersama Sarah ke Manchester setelah persidangan. Jadi tidak diketahui apakah mereka memutuskan untuk mempertahankan apa yang sudah diatur dalam kontrak itu atau tidak. Namun yang jelas persidangan tersebut membuat pertunjukan Sarah semakin populer. Sarah bepergian ke seluruh Inggris Raya dan bahkan sampai ke Irlandia. Pada tahun 1814, William Dunlop meninggal. Setelah kematian William, seorang pria bernama Henry Taylor membawa Sarah ke Prancis. Henry telah mendengar tentang grup pertunjukan Sarah selama beberapa tahun. Henry berpikir bahwa orang Prancis tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk menikmati kehadirannya sebagai selebriti. Beberapa minggu setelah Sarah tiba di Prancis, dia dijual kepada pelatih hewan yang dikenal di Prancis sebagai pendiri dan profesor perbandingan anatomi di Museum Sejarah Alam. Di Paris, dia dipamerkan seolah-olah dia adalah hewan sirkus yang dikurung di dalam sangkar di samping atraksi hewan lain. Setiap kali pertunjukan, Sarah ditampilkan hampir telanjang. Bahkan ada informasi yang menyebutkan bahwa kadang-kadang kalung rantai dipasang di lehernya. Selama ini, Sarah pada dasarnya diperbudak dan dieksploitasi lebih parah dari sebelumnya di Inggris. Meskipun ditawari uang, Sarah menolak untuk ditampilkan benar-benar telanjang. Ia
dia selalu bersikeras mengenakan pakaian seperti celemek kecil. Hanya pernah satu kali ketika dia ditampilkan dalam keadaan telanjang bulat dan dia tahu bahwa ini di bawah tingkat martabatnya. Banyak ilmuwan di Prancis tertarik dengan Sarah dan ingin mempelajarinya. Khususnya adalah naturalis Georges Cuvier yang bersama dengan sesama ahli anatomi, ahli sosiologi, dan ahli fisiologi meneliti Sarah. Mereka menduga bahwa Sarah adalah mata rantai yang hilang antara hewan dan manusia. Sarah tinggal di Perancis sekitar 15 bulan. Sayangnya selama itu dia hidup dalam kondisi yang mengerikan, sangat menyedihkan, dan sangat miskin. Dia bahkan dilecehkan secara seksual dan dihamili oleh Yusril, profesor yang membelinya dari Henry. Putra mereka yang bernama Okurarel meninggal pada usia 5 tahun karena sebab yang tidak diketahui. Setelah lama bepergian dan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, Sarah Baartman meninggal pada tanggal 29 Desember 1815 di Paris pada usia 26 tahun. Penyebab kematiannya masih dalam perdebatan. Catatan menyatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh penyakit inflamasi yang berasal dari kasus cacar, tapi yang lain mengatakan dia bisa saja meninggal karena alkohol, pneumonia, dan sifilis. Setelah mendapatkan jenazah Sarah Baartman dari otoritas setempat, Georges Cuvier membedah tubuhnya untuk mencoba menemukan penyebab kematiannya. Dia juga mengawetkan beberapa bagian dari mayat tersebut. Setelah kematiannya, Sarah digambarkan sebagai wanita yang cerdas untuk zaman dan budayanya. Selain bahasa ibunya, dia bisa berbicara bahasa Belanda dengan lancar dan dapat mengadakan percakapan dalam bahasa Prancis dan Inggris. Setelah meninggal, otak, kerangka, dan organ seksual Sarah tetap dipajang di Museum Paris hingga tahun 1974. Berkat kampanye bertahun-tahun dan permintaan dari mantan Presiden Amerika Selatan Nelson Mandela, akhirnya jenazah Sarah Baartman dikembalikan ke Afrika, negara asalnya, dengan melalui proses yang berlangsung selama 8 tahun. Pada tanggal 9 Agustus 2002, yang juga merupakan Hari Perempuan di Afrika Selatan, Sarah Baartman dimakamkan di sebelah timur Provinsi Tanjung, tempat dia seharusnya berada. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.